kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan dari teman-teman honorer se-Indonesia yang kami rangkum hanya 5, yaitu yang pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang keempat, moratorium honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi harapan kami, selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K, karena kami ini masih dalam janji-janji saja, begitu. Jadi saya berharap sebelum kami ini diangkat menjadi penuh waktu, kami berharap jangan dibuka terlebih dahulu, yaitu tes P3K ataupun CPNS. Dan yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai, dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang atau memberi tambahan untuk daerah itu bisa menganggarkan belanja pegawai. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 3 Februari 2025, Aliansi Honorer melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut agar mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mereka tidak menerima P3K paruh waktu. Maka Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI melakukan audiensi dengan Aliansi Honorer. Ketua BAM Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menyampaikan regulasi akan ditinjau kembali, akan dicari solusi yang menguntungkan pihak honorer. Seperti apa hasil audiensi tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan resmi dari Ketua BAM DPR RI Neti Prasetyani. Melakukan unjuk rasa kali ini ada belasan sampai puluhan ribu ya dari berbagai daerah. Tadi mereka sebutkan ada yang membawa anak, ada yang sedang hamil, bahkan tadi ada kasus keguguran ya dari salah satu peserta unjuk rasa. Karena bagaimanapun sebetulnya di periode lalu banyak dibentuk panja pengawasan pegawai honorer oleh berbagai komisi, dan kita berharap pada periode ini ada kejelasan ya, apa saja regulasi yang memang harus ditinjau ulang, apa yang harus direvisi, dan apa yang tumbang tindih, sehingga mudah-mudahan mampu mengurai permasalahan yang meliputi pegawai honorer ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin komisi-komisi lain khususnya yang terkait yaitu Komisi 2 segera menyelenggarakan rapat baik rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait di Komisi 2 untuk memperjelas permasalahan pegawai honorer ini, karena pegawai honorer ini nampaknya memiliki siklus ya, dari tahun periode ini terus ada dan muncul ya dalam setiap masa sidang. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini Badan Aspirasi Masyarakat bisa memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera ya memberikan notifikasi ya bagi komisi yang terkait khususnya Komisi 2 untuk bersegera menyelenggarakan rapat dan memberikan kejelasan pada para pegawai honorer yang menunggu kepastian. Sementara itu, kita mendapatkan berita dari BKN. Dari website resmi BKN, Kepala BKN bahas penataan non-ASN dan lanjutan seleksi P3K 2024 tahap 2. Kepala BKN Profesor Judan Arif membahas langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Kelanjutan rangkaian seleksi P3K 2024.
Pembahasan ini dilakukan bersama Menpan RB dan pimpinan tinggi BKN. Ini foto dokumentasi mereka saat membahas aturan-aturan yang akan dipakai untuk tindak lanjut pendaftaran P3K tahap 2. Adapun pembahasan sejumlah poin, yaitu menyangkut seleksi P3K tahap 2 yang menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Kepala BKN Profesor Judan Arif menyampaikan lanjutan tahap seleksi tahap 2 direncanakan akan diselenggarakan pada April 2025. Target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada bulan Juli 2025 mendatang. Saat ini pemerintah fokus dalam penataan tenaga non-ASN yang terdata di dalam data BKN. Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif terhadap tenaga non-ASN yang di luar pangkalan data BKN, termasuk yang bekerja yang paling sedikit 2 tahun berturut-turut yang berstatus aktif. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKN juga mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN dan Menpan RB terkait skema dalam penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap kelanjutan pekerjanya. Semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non-ASN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.